Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Roto Emanuela Tampu-Bolon dengan NIM 12S24028. Di sini saya akan menjelaskan pada tugas praktikum T01 saya. Di sini ada soalnya. Di soal pertama diminta judulnya Integer Overflow Detection. Deskripsinya dibilang baca dua bilangan bulat bertipe integer. Program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak terjadi overflow, cetak hasil penjumlahan. Dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Lalu pada soal yang kedua, pada soal ini saya akan menjelaskan coding saya. Pertama kita membuat import library-nya ini. Yang pertama ini ada Java Data Hashmap. Di sini untuk menyimpan daftar solver dalam bentuk key value. Lalu ada scanner. Pada scanner ini dia untuk membaca inputnya dari si user tersebut. Lalu di sini ada interface solver, void solver, scanner. Di sini interface ini adalah template atau cetakan untuk kelas lain. Semua kelas implement interface ini wajib punya metode. Metode solve ini menerima parameter scanner untuk membaca input. Lalu di soal kedua, kita kembali ke soalnya. Soal kedua di sini dibilang pada soal kedua ini float versus double precision trap. Di sini baca dua bilangan desimal, jumlahkan keduanya bilangan menggunakan float, jumlahkan keduanya menggunakan double, hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output yang harus ditampilkan dengan 6 digit di belakang koma. Lalu saya akan menjelaskan input saya pada soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini diminta untuk membandingkan presisi antar tipe dan data float dan double. Di sini pada float punya di sini pada float sum float ini menghitung dengan presisi float. Di sini hitung dengan presisi double. Lalu di sini hitung selisih absolut. Float punya presisi 7 digit desimal. Double punya presisi 15 sampai 16 digit desimal. Saat kita casting double ke float terjadi kehilangan presisi. Program menghitung seberapa besar perbedaan hasil karena kehilangan presisi ini. Lalu selanjutnya ada di soal ketiga. Pada soal ketiga ini diminta primitive versus wrapper comparison. Di sini baca satu bilangan bulat n. Lakukan langkah berikut. Simpan n ke dalam objek integer, salin nilai a ke integer b. Lalu tambahkan 1 ke a. Lalu bandingkan a dan b menggunakan operator sama dengan menggunakan metode equals. Nah, di sini nanti kita akan coba ini ada input dan outputnya, tapi nanti kita coba kita lanjut ke code-nya dulu yang ketiga. Nah, di sini pada kelas soal 3 solver, ini integer a, scanner next integer di sini, ini untuk membaca integer pertama, lalu scanner integer b dengan a ini untuk membaca integer kedua, lalu yang sum ini untuk ngeprint, untuk menjumlahkan kedua angkanya. Lalu di integer
di integer di Java ini punya batas itu min 2. Integer di Java ini mempunyai batas. Integer adalah wrapper class atau pembungkus untuk tipe primitif. Lalu integer bersifat immutable. Lalu saat A sama dengan A tambah 1, Java membuat objek integer baru, tidak mengubah yang lama. Jadi perbandingannya sama dengan sini menggunakan membandingkan referensi atau alamat memori. Yang dimana hasilnya false karena A dan B sekarang menunjukkan ke objek berbeda. Lalu parameter equal sini membandingkan nilai, hasilnya false karena nilai A sama dengan N tambah 1 sedangkan B sama dengan N. Nanti lanjut ke soal nomor 4. Di soal yang keempat ini diminta string immutability and reference. Jadi baca satu string S, lalu lakukan langkah berikut. Buat string A sama dengan S, buat string B sama dengan new string, gabungkan string X ke A, lalu bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan. Lalu di sini kita akan baca code-nya itu ada pada kelas soal 4 solver. Nah, pada soal 4 ini di sini tujuannya untuk memahami perbedaan operator sama dengan dan metode equals pada objek string. String A sama dengan S, jadi A menunjukkan ke string yang sama dengan S. Lalu string B sama dengan string S, di sini B adalah objek string baru dengan isi sama. Lalu A sama dengan A tambah X, sini A sekarang menunjukkan ke string baru karena ada ditambah X. String di sini bersifat immutable. String S ini membuat objek string baru meskipun isinya sama. Lalu si operasi A tambah X ini membuat objek string baru. Nah, perbandingan sini membandingkan referensi false karena A dan B ini adalah objek berbeda. Lalu equals parameter misalnya membandingkan isi string false karena S sudah ditambahkan X, sedangkan B masih nilai asli. Lalu kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima ini diminta baca salah parsing and type safety. Yang sini baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lakukan langkahnya. Yang sini ada parser seluruh input ke tipe data yang sesuai. Hitung integer X. Integer kali double. Lalu jika nilai boolean adalah false, hasil dikali min 1. Cetak hasil dengan 2 digit bilangan di belakang koma. Dilarang melakukan casting manual antar tipe. Di sini ada contoh input dan output. Sekarang kita ke kodenya. Ini pada kelas 5 solver di sini kita membuat integer 6 dengan scanner sama dengan next in. Sini ini untuk membaca integer, lalu ini untuk membaca double, lalu ini untuk membaca boolean, lalu yang double result ini untuk hasil kali integer dengan double, hasilnya akan double. Kalau boolean bernilai ini kalau boolean bernilai false, lalu ini ubah hasil jadi negatif. Oke, di sini program membaca 3 input dengan tipe berbeda. Integer dikalikan dengan double, hasilnya otomatis jadi double. Lalu ada yang jika ada boolean bernilai false, hasilnya dikalikan min 1 atau bisa jadi negatif. Lalu jika boolean bernilai true, hasilnya tetap positif. Nah, di sini kita akan coba untuk meran kodenya. Yang soal pertama diminta inputnya soal satu
Nah, sekarang kita akan coba lagi ya Amin. Tadi ini sudah dikompil, lalu kita bikin soal satu, kita copy aja langsung. Ini sesuai dengan output yang diminta, dan outputnya itu adalah overflow. Lalu pada soal yang kedua, coba lagi. Amin. Lalu contoh pada kedua sudah sesuai dengan yang diminta. Lalu selanjutnya pada soal kedua, inputnya soal kedua, ini inputnya kita akan coba runkan. Oke, sudah sesuai dengan output yang diminta pada soal. Lalu selanjutnya pada soal yang ketiga, kita akan run juga. Input yang ketiga ada soal 3, 127 input yang ketiga. Hasilnya false, equals false. Lalu selanjutnya yang keempat itu pada soal keempat inputnya diminta soal 4 hello. Maka outputnya akan false. Lalu selanjutnya soal yang kelima, inputnya 5, 10, ini 2,5 false. Outputnya akan jadi inputnya sudah sesuai dengan yang diminta pada soal. Sekian Pak hasil presentasi saya mengenai tugas praktikum T01 saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.